Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Penjelasan Mudah Kitab Al-Ajurumiyah. Kita masih membahas tentang zarab zaman, ya, keterangan waktu, ya. Sekarang kita baca zarab zaman yang berikutnya, yaitu atamatan. Ya, atamatan itu waktu di sepertiga malam yang pertama. Ya, misalnya shallaitul isya'a atamatan. Aku salat isya di sepertiga malam yang pertama. Istaiqadtu minan naumi atamatan. Aku bangun tidur di sepertiga malam yang pertama, ya, atama. Kemudian yang ke-8 sobahan, yaitu waktu yang dimulai dari tengah malam yang kedua hingga matahari tergelincir, itu sobahan. Misalnya bakal tiflu sobahan, anak kecil itu menangis di pagi hari. Yahfazul waladul qur'ana sobahan, anak itu menghafal Al-Quran di pagi hari, atau biasa menghafal Al-Quran di pagi hari. Ya, kalau ini kan fi'il mudhari' yang menunjukkan makna kebiasaan, ya. Kemudian yang ke-9 masaan, ya, waktu yang dimulai dari matahari tergelincir hingga tengah malam. Ya, misalnya yarji'ul muwazzafu masaan, pegawai itu pulang di sore hari. Ashrabul qahwata masaan, aku minum kopi di sore hari, ya. Yang ke-10 abadan, waktu di masa yang akan datang yang tidak ada batas akhirnya, atau biasa diterjemahkan selamanya. Misalnya la ansahu abadan, aku tidak akan pernah melupakannya. La ta'sillaha abadan, jangan pernah, ya, engkau bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Ini abadan. Bin amadan, ini juga waktu di masa yang akan datang, namun tidak selamanya, ya. Biasa diterjemahkan dengan pada suatu waktu, atau seingat saya ada juga yang menerjemahkan dengan kapan-kapan, gitu ya. Misalnya sa'amalu fil madinati amadan, aku akan bekerja di kota di suatu waktu, atau mungkin kapan-kapan, gitu ya. Sa'askunu fil qaryati amadan, aku akan tinggal di desa pada suatu waktu, ya, pada suatu waktu nanti, gitu, pada suatu hari nanti, mungkin bisa juga, ya, gitu. Kemudian yang ke-12, tapi ini jarang dipakai, ya, sepertinya jarang dipakai ini amadan. Kemudian hinan, ya, ini waktu yang masih samar, tidak diketahui awal dan akhirnya. Misalnya intazartuka hinan, aku menunggumu di sini pada suatu ketika. Ya, nimtu hina nuzulil matari, aku tidur di saat hujan turun. Ya, hina ini bisa disandarkan, kita terjemahkan di saat, ya, di saat atau ketika hujan turun. Ya. Nah, ini beberapa zarab zaman yang penting untuk dihafal. Catatan yang pertama berikut ini zarab zaman yang penting untuk diketahui oleh para pelajar pemula. Ya, pertama sobahan, artinya pagi hari. Naharan, siang hari. Masaan, sore hari. Lailan, malam hari. Yauma, ini hari, dan biasanya disandarkan kepada kata yang lainnya. Ini penting, ya, untuk pelajar pemula menghafalnya. Yang kedua, ya, jika tidak menunjukkan waktu terjadinya perbuatan, ya, tidak mengandung makna huruf jarfi, maka zarab zaman di i'rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Kalau yang di atas itu kan dia zarab zaman mansub, atau nama lainnya maf'ul fi. Tapi kalau tidak mengandung makna fi, ya, di, itu nanti di i'rab sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Misalnya pada kalimat yaumul jumu'ati yaumun mubarakun, ya, hari Jumat adalah hari yang diberkahi. Di sini yaumu yang pertama itu mubtada, sedangkan yaumun ini khabarnya. Ya, bukan dzarab zaman, tidak menunjukkan waktu kejadian. Wahibbu yaumal jumu'ati, aku cinta hari Jumat. Ya, yauma di sini posisinya sebagai maf'ul bih, ya, karena dia tidak menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan, tidak mengandung makna fi, gitu. Ya, adapun dzarab makan akan dijelaskan setelah ini. Jadi intinya, ya, kalau untuk dzarab zaman yang penting untuk pelajar pemula, kita hafalkan aja dzarab zaman yang dijelaskan di sini. Kalau nanti kita dapat di dalam kalimat, kita bisa, ya, membacanya dengan benar dan bisa menerjemahkannya. Itu aja yang paling penting. Dan di sini sudah saya berikan, ya, dzarab zaman yang penting untuk difahami oleh para pelajar pemula. Ya, dan ini juga bisa kita gunakan untuk membuat kalimat, menyusun kalimat sederhana, ya, pakai dzarab zaman sobahan, naharan, masaan, lailan, gitu. Atau pakai yauma, misalnya yaumal ahadi,
yaumal isnaini, dan seterusnya. Ya, barangkali ini untuk dzarab zaman. Insyaallah setelah ini kita akan bahas dzarab makan, ya, keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.